video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang berada di Ngetos, yaitu tepatnya di area Candi Ngetos bersama beliau Bapak Aris, yaitu juru kunci daripada Candi Ngetos. Insya Allah kita akan mendengarkan dari beliau silsilah daripada Mbah Abdul Hamid. Insya Allah. Monggo Pak. Yeah. Kalau kita berbicara tentang silsilah atau sejarah Batul Hamid, yang jelas kita cukup panjang. Katakan kalau lebih detail satu hari nggak selesai, satu malam juga selesai. Nah, kita poin saja. Sebenarnya Batul Hamid itu kalau kita ambil dari silsilahnya keluarga besarnya Kanjeng Jimat, Surat pertama, di situ tercatat sebagai catatan namanya Kiai Noto Tirto. Sebabnya apa dikatakan Noto Tirto? Sebabnya beliau itu seorang kiai sekaligus juga seorang ahli dalam pembuatan sungai, aliran sungai. Nah, aliran sungai itu apa? Aliran sungai yang untuk kesejahteraan, kemakmuran petani maupun keluarga besar dari warga besar sendiri maupun masyarakat pada umumnya dan daerah yang lain. Nah, kalau kita ambil dari catatan sejarah keluarga besar, Batul Hamid tetap namanya Kiai Abdul Hamid. Nah, ada lagi yang bukan, beda lagi. Kalau Mbah Abu itu cucunya malah cucunya. Nah, Batul Hamid sendiri kalau catatan yang lain juga menyebutkan sebagai ditulis nama keratonnya Kanjeng Raden Temenggung Prawiro Nadirto. Berarti punya nama tiga. Jadi orang itu gak bisa hanya nama satu orang. Lahir, dewasa, terus punya titel di keagamaan, gelar di agama atau kewalian, atau juga di pemerintahan. Nah, ini kita harus bisa memahami. Jadi kalau kita berbicara tentang nama, kita nggak bisa nama cuma siji tok, itu nggak bisa. Bisa merujuk pada satu nama. Satu nama nggak bisa. Artinya apa? Rujukan zaman dulu itu jelas berbeda-beda. Nah, kita harus bisa saling menyadari bahwasanya satu orang itu punya nama 2 sampai 3 sampai 4. Apalagi raja, apalagi seorang pimpinan pejuang berganti-ganti nama di tiap daerah. Gelar keraton. Iya, itu seperti itu. Nah, satu contoh yang ini ya, satu lembaran kitab ini penget ya, tulisan Jawa, ya, Jawa sekarang, tapi ini mencatat perjalanan beliau ketika masih hidup. Nah, jadi ketika beliau datang ke sini itu malah sebelumnya perang Jawa, sebelum perang bergejolaknya perang Diponegoro 1825 sampai 30, beliau sudah datang di sini. Sudah di sini itu sudah menetap di desa Ngetos ini, gitu loh. Jadi jelas 1820 itu beliau menangkap perampok Jolobong. Berarti banyak beberapa orang itu versinya Jolobong itu yang nangkap itu kiai-kiai ini. Tapi buktinya nggak ada. Itu hanya tulisan tangan sekarang. Tapi ini kita lebih tua. Betul. Catatan lebih tua, ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, jelas angka tahunnya, tulisannya bisa lihat. Kalau lihat dari tes karbon kertas, ini kertas ini masih kertas asli, cuman saya kasih pengaman biar nggak cepat rusak. Dan ini bolak-balik. Nah, bolak-balik. Nah, ini tahun 1820 ini beliau megang perampok Jolobong. Setelah itu 1830 nah, 25 Juni gitu. 1830 itu beliau diangkat menjadi Demang Kepalang. Jadi pimpinan lurah-lurah yang ada di sekitar Ngetos ini. Ya, Demang itu koordinatornya lurah. Nah, jika berapa lurah yang di bawahannya beliau itu, bisa 4, bisa 5, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa juga banyak tanggal 15
Juli 1841 ini, kalau nggak salah ini di perintah perang di Bali sama keraton Mataram. Terus tahun selanjutnya ini disuruh menghadap raja ke kerajaan Mataram Islam. Dan ini catatannya jelas. Dan ini sampai ke belakang, ini ujung paling belakang bawah sini, ini seperti sapata. Sapata Pedoro Sabdo Pandito Ratu. Kayak palapa. Ya, seperti. Jadi sumpahnya beliau itu, anak cucunya itu nggak boleh gugur gunung. Maksudnya apa itu? Seperti gotong royong, kerja bakti, itu nggak boleh. Sebabnya apa? Perjuangan beliau itu sudah mewakili anak cucunya. Gitu. Ya, mewakili anak cucunya sampai entah itu turunan berapa, kita nggak tahu. Terus keduanya, anak cucunya itu diberi apa? Pekerjaan di pemerintahan. Toh kenyataan banyak keturunan masuk di pemerintahan. Satu contoh keluarga saya, hampir mayoritas semuanya pekerja perkantoran dan TNI Polri. Turunannya. Sabdo dari Mbah Nah, itu di Mbah Dulan seperti ini, ya. Nah, dan beliau pun juga mendapatkan hadiah. Ini hadiah ini dari mana? Dari Kabupaten Brebek, Mbah Jimat. dari Kanjeng Jimat. Bahwasanya Mbah Kanjeng Jimat itu punya unek-unek sopo-sopo sing iso nyekel perampok Jolobong untuk hadiah. Salah sijine sok direbekne karo keluargane Kanjeng Jimat. Tapi orang-orang salah terima informasi. Dikira itu dinikahkan kepada anaknya Kanjeng Jimat, bukan. Oh ya betul. Tapi betul. dinikahkan sama keponakan. Keluarga Mbah Jimat. Nih, keponakan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat itu siapa? Bupati Brebek. Brebek. Bupati Nganjuk pertama. Brebek. Bupati Kanjeng Jimat Sosrokusumo pertama. Kalau masih zaman Mataram juga. iya, Mataram. Masih zaman Mataram. Sudah terpecah. Sudah terpecah Jogja Surakarta. Oh, gitu. Nah, kalau Mataram Islam ketika masih berdiri belum pecah, Brebek itu sudah Kabupaten Brebek, tapi bupatinya itu bukan Kanjeng Jimat, lebih tua lagi. Namanya Ngagui Paksiana. Itu zamannya pemberontakan Trunojoyo. Jadi ini jelas. Nah, sekarang kita ambil silsilahnya. Nah, ini kita ambil silsilahnya. Ini perkiraan tahun berapa dibuatnya? 1800-an. 1800. Ya. Insyaallah. Jadi pada saat ini kita saksikan langsung yaitu bukti ilmiah yang menandakan silsilah daripada Candi Ngetos dan di sekitarnya, termasuk dari zaman Mataram Islam. Ini kitabnya selain bahasa aksara Jawa, Monocoroko, Arab Gundul, dan Arab Sansekerta Jawa kuno. Nah, coba Mas bisa baca sendiri, biar tahu, biar paham tulisan Arab ini. Oke, yang ini ya, ini silsilah asli yang dibuat zaman kuno. Monggo dari sini. Ini gambaran ini. Punika sejarah saking Mbayat lajeng Peputra Pangeran Pringgoboyo. Peputra Kiai Ageng Nolo Pranokita Ketupu Ponorogo. Kiai Ageng Nolo Prono Peputra Tumenggung Alap-alap. Kita lawas Caruban. Kini
Gini nih. Nggih. Alap-alap peputra ngabehi Prono Manggolo. Krono Manggolo. Manteri anom ing pageri ing negeri. Ketutun apa nih? Wis Surakarta, Keraton Surakarta. Keraton Surakarta, Solo. Nggih. Lajeng peputra Ngabehi ngabehi Prawira Rono. Menteri Anom kita Caruban. Ngabehi Perwira Rono peputra netem 6 peputra 6 ingkang daler 3 kang estri 3 putra binjing 6 ngabehi Prawira Sentono Hasan Mirat dadi menteri menteri. Nggih, terus Resi Gumarang Gerang Magetan Gunung Lawu Madiun Penghulu ngabehi Prawira Dimejo Demang Sima Bawah Ngawi Mana Atma Mas Atmo Sentono Cakro Kemetri Komari Parang Kusumo Roto Ponorogo mantrine Kabupaten Ponorogo Sumoroto. Bu Nyai Ajeng Abdul Hamid Demang ngetos berbek Mana Ajeng Mas Ajeng Cekro Taruno Patih kita berbek Menteri Ulu Degel alap-alap Lulu Degel Mas Ajeng Kemawi Raya Lulat Bangle Ngawi. Jadi ini karena tulisannya sudah lama sekali, jadi masih asli, bisa dilihat, sehingga saya bacanya sampai terbata-bata saking namanya ini. Jadi catatan keluarga silsilah dari Mbah Abdul Hamid. Jadi keluarga besar Mbah Abdul Hamid yang ketik di sini. Jadi kita harus bisa memahami bahwa satu lembar ini cukup bisa mempertanggungjawabkan silsilah dari keluarga besar. Ya, jadi kita harus bisa memahami. Jadi maka dari itu, ini kalau mau foto, mau silakan foto nanti. Kalau mau pulang difoto, oleh-oleh aja, misalkan bahasanya masih keluarga, monggo nak digomel gak oleh. Ya, insya Allah kita diberikan izin untuk fotokopi karena termasuk saya dan abang saya ini, mas saya itu masih keluarga besar daripada Mbah Abdul Hamid ngetos. Lalu silsilah dari Mbah Abdul Hamid ngetos sampai Mbah Hasan Mimbar sampai ke kita itu
Kalau itu sebenarnya gini, catatan-catatan ini kan banyak yang sudah lepas ya. Kayak seperti ini kan tulisan Jawa, saya juga sulit untuk membacanya. Nah ini juga akhirnya kalau saya pengertian hafalnya itu kan kayak kalau seperti ini ya, kayak Badul Hamid punya anak itu kurang lebih yang bisa dibuktikan otentik itu baru 4. Badul Hamid punya anak 4, 1 itu perempuan yang dinikahkan di Ubud, yang rumahnya Cepoko, terkenal dengan namanya Mbah Ponco Ikromo, Ponco. Nah kedua Mbah Busapini, Mbah Ahmad Timba, Ahmad Mubarok, Mbah Mubarok itu Ahmad Yakub, baru Mbah Ahmad Mubarok atau Mbah Sumo Pawiro, Mbah Cari. Lain jenengan. Nah, Mbah Putri itu yang nurunkan pondok-pondok pesantren di Kairingan, bagi Mbah Daklan, Mbah Gus Wahab. Nah, di sana. Itu keluarganya. Nah, di sini ada silsilah. Iya. Silsilahnya di sini ada, silsilah dari Sepoko. Pondok di Kairingan. Jadi Masya Allah, jadi di Pondok Kairingan yaitu Gus Wahab, Ketua Umum JRA itu masih saudara dari silsilahnya masih nyambung. Turun asli. Turunan asli lah. Iya, Abdul Hamid. Termasuk saya dan yang dari Nganjuk. Baik, terus setelah Mbah Bisafi itu nurunkan 3, Mbah Busuk atau Mbah Dullah Busuk, namanya lahir itu Dullah Busuk, tapi orang-orang manggil itu Mbah Busuk. Nah, yang terkenal Mbah Abu niku. Itu tuh gak punya nama Abu. Ya, jadi Mbah Bisafi itu punya nama 3, Mbah Dullah Busuk atau Mbah Busuk. Usuknya itu nama aslinya Dullah Busuk. Nah, kalau abunya diambil dari ayahnya Abu Safiki. Jadi bukan nama aslinya dari Abu itu panggilan dari bapaknya. Nah, dan punya saudara Mbah Busuk atau Abdullah Busuk itu Mbah Sumini sama Mbah Sumilah. Nah, dari 3 ini yang kita baru tahu. Nah, tinggal Mbah Busuk, Mbah Abdullah Busuk itu yang ke bawah ini yang kita belum bisa nyari. Sebabnya apa? Banyak keturunannya beliau itu. Di mana-mana keturunannya banyak. Karena beliau itu beberapa kali istri meninggal nikah lagi. Istri meninggal nikah lagi. Jadi banyak sekali ketika beliau itu menikah beberapa kali di beberapa tempat, akhirnya banyak sekali yang anak turunnya di beberapa tempat juga. Nah, selain Ahmad Mubarok itu nanti turun ke Abdul Jamil atau Prawira Sholat Mojo itu, yang ini itu sama ilmu tingkatannya sama bagus sama, cuma beliau itu gak mau memperlihatkan ilmu kewaliannya itu, bedanya di situ. Terus Ahmad Yakub itu Mbah Mimbar, yang katanya punya Mimbar itu yang punya ilmu apa itu laduni. Yang waduni itu hafal dengan kalau di mimbar Jumatan dia tanpa teks, dia hafal semuanya, semua kitab apa yang dikeluarkan mampu untuk itu juga. Apakah menurut cerita Mbah Hasan Mimbar itu juga namanya itu julukan itu ya, karena beliau menguasai mimbar. Itu nama julukan, bukan nama asli. Yang namanya asli itu ya Ahmad Yakub. Ahmad Yakub. Muhammad Yakub. Ya. Muhammad Yakub. Muhammad, panggilannya Ahmad Yakub. Jadi nama aslinya itu Muhammad Yakub atau Ahmad Yakub lah. Kemudian dari silsilah turunan Pak Tarmuji, bapak saya, itu berarti turunan dari yang itu dari Mbah Hasan Mimbar. Hasan Mimbar jelas. Hasan Mimbar itu secara otomatis cucunya anaknya Mbah Abdul Hamid kan. Nah, tinggal turun Mbah Abdul Hamid, Mbah Mimbar itu kan turunnya kayak makam masjid rumah belakang kayak Mbah Sinten niku Rin. Mbah Sarengat, Mbah Seringa, Asringa, Rubingah. Itu kan masih
masih keluarga gitu. Mbah Binga Mbah itu Abdul Hamid itu punya anak Mbah Hasan Mimbar. Iya, punya Mbah Hasan Hasan Mimbar punya anak termasuk nenek saya Mbah Binga. Iya, itu pasti. Mbah Binga punya anak Pak Tarmuji, terus kemudian Nah, itu kami tinggal monggo silahkan diteruskan. Oh, gitu. Hmm. Iya, masalah. Yang penting dasar utama itu Ahmad Muhammad Yakub, Yakub. tinggal monggo diteruskan ke bawah. Terus hubungannya dengan candi itu apa, Pak? Itu ada hubungan. Candi itu kalau kita berbicara silsilah yang lain, Heeh. itu bisa merucut sampai ke raja-raja Jawa. Gitu. Candi. Iya, iya. Jadi Raja Candi itu kan Majapahit, Hayam Wuruk. Bawahnya nanti Brawijaya terakhir kan. Zamannya Ayam Muruk nih. Nah, Hayam Wuruk itu ke bawah itu nama Majapahit, terakhir Brawijaya. Brawijaya menurunkan siapa lagi kalau enggak Raden Apa? Patah. Dan Patah turun-turun sampai wali Wali Songo. Bukan, ya Wali Songo juga ada sih. Tapi yang jelas arahnya ke Ngetos itu arahnya itu ke Mataram Islam. Itu nanti sultan-sultan itu nanti ada. Coba nanti saya carikan. Kemarin saya catat, kemarin saya kasihkan ke salah satu pengurus dari budayaannya Kota Surakarta. Terus saya berikan sana untuk siri sejarah silsilah dari atau Terus Terima kasih banyak. apa itu kewalian Mbah Abu dan Mbah Mimbar sedikit aja. perbedaannya. Kewaliannya. Kewalian daripada Mbah Mbah Abu kewaliannya dilihat dari jadabnya. Jadab. Dan beliau tidak memiliki murid. Mbah Abu itu ya. Jadi Mbah Abu Tapi punya istri nih. punya istri. Mbah Abu itu punya istri banyak. Banyak. Oh, Istrinya banyak. yang anaknya banyak, yang istrinya Iya, banyak itu. Iya, itu Mbah Abu Sub itu. Yang jazab itu ya. Ya, yang luru itu itu yang jadab. Kalau Mbah Mimbar dia keilmuannya dilihat dari Laduni. Laduni yang dilihat dari konteks apa itu hafal dengan teks di luar dari catatan buku, tapi dia hafal dengan sendirinya seperti itu. Nah, kalau Ahmad Mubarok dia konteksnya seperti Mbah Abu Sub. Sing bae jenengan ya Mas Bareng. Ya, kalau Ahmad Mubarok itu keilmuannya itu seperti ilmu apa itu Mbah Abu Sub. Jadab. Jadab, tapi jadabnya enggak menutupi seperti Mbah Mbah Abu. Abu. Nah, tapi beliau di pemerintahan. Sebenarnya beliau diperintah sama ayahnya, sama Mbah Dulamit. Oh, jadi cari tuh. Nah, jadi cari. Nah, tapi dia itu juga seorang ahli agama, ya ahli tirakat, juga beliau itu hafal Quran. Cuma beliau itu enggak mau memperlihatkan sebagai seorang tokoh ulama. Padahal anaknya ulama semua, tapi diberi tugas masing-masing. Iki ngurusi pemerintahan, iki ngurusi masjid, iki ngurusi sosial. Nah, seperti itu beda-beda. Secara otomatis ya. Iya, tapi anaknya tetap di ahli dalam agama semua. Kalau yang di Foko itu siapa namanya? Nyimat Mbah Ponco Ikromo. Oh, itu laki perempuan. Putri. Oh, putri. Ponco Putri, Ikromo. Mbah Ponco Ikromo. Itu Nyai Ponco Ikromo. itu ibunya Mbah Dahlan. Kalau Mbahnya salah, mungkin ya. Iya, Mbah. Mbah. Baik, kira-kira gambaran daripada silsilah di lingkungan Candi Ngetos, yaitu dari Mbah Abdul Hamid seputro wayahnya, anak turunnya, silsilahnya sampai ke saya, karena kebetulan saya tinggal di Pontianak Kalimantan Barat. Harapannya adalah anak-anak saya bisa nyambung silaturahim, yaitu dengan keluarga besar daripada di Candi Ngetos Brebek di Kabupaten Nganjuk ini. Kebetulan beliau ahli sejarah dan juga juru kunci daripada Candi Ngetos. Terima kasih Pak, mudah-mudahan silaturahim ini terus berkelanjutan. Di Daku juga kalau Pak ya, sebagai saudara ya. Wajib. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 1919 awal
Ini kita buka langsung, yaitu kitab manuskrip kuno, yaitu sekitar tahun 1700-an, yaitu silsilah daripada keluarga, menceritakan sejarah perjuangan era Majapahit sampai Islam. Sampai Islam. Era Majapahit sampai Islam. Masya Allah. Jadi sampai Demak. Ya, sampai Mataram Islam. Ini semuanya, Masya Allah, berkah. Silsilah yang tadi itu, yang tulisan Arab itu tadi, itu silsilah dari Mbah Abdul Hamid Putri. Sekarang kita ambil silsilah Mbah Abdul Hamidnya, yang laki-laki. Ya. Jadi Mbah Abdul Hamid Prawiro Nadirto Demang Ngetos alias Abdul Hamid punya istri itu yang pertama Nyai Jayeng Mentaram, istri kedua dari Ponorogo, istri tiga dari Jetak Caruban, istri keempat bukan ini tidak ada, bukan istri nomor 4, bukan ini, bukan. Nah, di sini mempunyai anak Mbah Abu Sapi'i. Nah, ini yang kita belum tahu itu Mbah Kasan Anom. Nah, Kasan Anom ini siapa kita yang belum tahu. Tapi yang jelas Muhammad Yakub Mimbar Ahmad Mubarok anaknya. Nah, Mbah Asiyah ini yang di Cepoko. Sini Nyai Asiyah. Nah, sini Asiyah atau Mbah Putri Ponco Ikromo. Nah, Mbah Abdul Hamid juga punya istri di daerah rata-rata daerah Jogorogo sana. Jadi kita nggak sama lah. Mbah Abdul Hamid itu putra dari Raden Temenggung Prawiro Projo Temenggung Caruban. Ya, terus kakeknya namanya Prawiro Kusumo Caruban Temenggung. Berarti Caruban berarti seorang Temenggung beliau. Terus naik lagi namanya Cokro Kusumo di Keraton Jogja Mataram. Setelah itu naik lagi Eyang Temenggung Cokro Menggolo daerah Ponorogo. Ponorogo adiknya daerah Caruban. Terus anggil lagi yang Prawiro Menggolo Temenggung Ponorogo, seorang bupati. Terus naik lagi Temenggung Pasar Gede, bukan Ponorogo tapi Pasar Gede ini Mataram sana, Temenggung Pasar Gede. Baru naiknya ke daerah nanti diambil dari mana? Dari Mataram Islam, Sultan Agungan, atau langsung sampai nanti ke Bundan Kejawan. Serang Banten ya? Ya, Bundan Kejawan. Banten. Ini silsilah dari Mbah Abdul Hamid. Beda dengan yang saudaranya lain, beda, saya nggak tahu dari mana sumbernya. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من لا حمد الله شاء له تواق سبح في كفي تراها يا
رب العالمين